Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliza Yunika Sri Agustin, NIM 12640501077, kelas MBS 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Pemberdayaan Ekonomi, yaitu mereview jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif, yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah S. Sosiologi. Judul dari jurnal ini yaitu Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Penulisnya Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Nama jurnalnya Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy. Volume dan halaman: volume 1 Isu 2 halaman 106-134 tahun November 2021. Selanjutnya, pendahuluan. Program pemberdayaan masyarakat umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri. Tujuannya untuk membahas secara teoritis konsep pemberdayaan masyarakat, latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat, yaitu teori ABCD dan teori stakeholder, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan badan usaha milik desa. Kajian pustaka dari jurnal ini, studi pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib dan Mahyudin dengan judul Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunung Pring Kabupaten Magelang, menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUMDesa KSM Berkah, dan seterusnya. Metode penelitian dari jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Isi dari jurnal tersebut yaitu latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia di masa Orde Baru dan diterapkan negara-negara berkembang Asia lainnya. Selanjutnya, teori ABCD. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Pendekatan ini secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, baik secara sosial maupun ekonomi. Teori stakeholder. Stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Analisis keterlibatan stakeholder dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada tiap-tiap tahap pemberdayaan. Selanjutnya, peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, ada 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah asesmen, tahap kedua adalah tahap pelatihan, dan tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Tipologi masyarakat. Tipologi ini penting dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki. Tipologi atau klasifikasi masyarakat secara umum meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama potensi dasar, yang kedua tipe masyarakat, dan yang ketiga tingkat perkembangan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya yaitu yang pertama perkembangan infrastruktur, yang kedua perkembangan fasilitas umum, yang ketiga perkembangan akses informasi, yang keempat yaitu perkembangan kualitas sumber daya manusia, dan yang kelima yaitu perkembangan pendapatan penduduk. Selanjutnya yaitu ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif antara lain, yang pertama yaitu kreativitas, yang kedua inovasi, dan yang ketiga penemuan. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya adalah melakukan persiapan pembentukan BUMDesa, melihat potensi SDA untuk menentukan jenis atau model usaha, dan yang terakhir yaitu melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan BUMDesa. Setelah seluruh persiapan dijalankan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUMDesa. Selanjutnya, contoh bentuk ekonomi kreatif yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Di Desa Sumbergaya memiliki pelaku usaha yang masih kurang, karena rata-rata penduduknya hanya mengandalkan petani sebagai mata pencariannya. Sebagai generasi muda, sebaiknya kita lebih berinovasi dan memiliki ide-ide yang cemerlang agar desa ini bisa maju. Nah, maka dari itu kita bisa menjadikan sebuah desa menjadi desa yang terkenal dengan kulinernya, agar banyak orang yang berkunjung di desa ini, karena banyak ibu-ibu di desa ini yang bisa masak dan mempunyai kreativitas lainnya. Dengan hal itu, sehingga kita bisa membuka tempat makan yang bisa menarik orang-orang dengan cara menghiasinya, ditata dengan semenarik mungkin, dikasih taman, bunga, dan taman bermain agar pembeli yang membawa anak itu tidak merasakan bosan. Dan yang terpenting harganya dapat terjangkau kantong sehingga anak-anak muda juga bisa datang. Bukan hanya itu saja, semua usia pun bisa datang dan bisa foto-foto. Untuk menarik pelanggan, setiap hari Jumat diberikan potongan, dan tak hanya itu saja, ibu-ibu di sini juga banyak yang bisa menjahit. Jadi bisa memanfaatkan dengan menjahit masker, jilbab, ataupun yang lainnya. Dan hasil jahitannya bisa dijual juga. Tak hanya itu saja, kita harus menjadikan desa ini sebagai desa yang bersih dan aman. Yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia atau di masa Orde Baru dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Menurut teori stakeholder, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUMDesa. BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari jurnal. Kekurangan jurnal terjadi beberapa pengulangan kalimat, dan kelebihan jurnal materi yang disampaikan urut dan jelas sehingga para pembaca mudah untuk memahaminya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.